Salah paham tentang Yesus. Dalam Injil Matius bab 5 ini merupakan salah satu sumber di mana kita dapat melihat Yesus menghadapi banyak konflik, terutama dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Juga dalam Matius bab 5 ini kita melihat bahwa banyak orang yang salah paham tentang Yesus. Mari kita lihat bersama dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 hingga 37. Ada beberapa hal yang dapat kita renungi dari petikan Injil Matius ini. Yang pertama, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum, bukan untuk menghapuskannya atau meniadakannya. Yesus menegaskan bahwa Dia tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Dia ingin menyempurnakannya. Yesus menegaskan bahwa Dia tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Dia menyempurnakannya. Artinya adalah Yesus mengkritik cara orang-orang masa itu dalam mentaati hukum. Dan Yesus ingin mengembalikan hukum itu kepada semangat yang sejati. Dalam ajaran Gereja Katolik, hukum Allah tidak hanya ditaati secara lahiriah saja, tetapi harus dihayati dengan kasih dan ketaatan batin. Justru hukum itu mencapai kepenuhannya di dalam Kristus, karena Kristus mengajarkan kasih sebagai inti dari seluruh perintah Allah. Tidak cukup kalau hanya kita taat kepada hukum karena takut melanggar aturan, tapi kita patut merenungkan apakah ketaatan kepada hukum itu disertai dengan kasih atau cinta. Contohnya, kita pergi sembahyang pada hari Minggu bukan karena hanya kewajiban, tetapi karena kita betul-betul merindui Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Yang kedua, hidup keagamaan murid Kristus harus lebih dalam dari sekadar ketaatan kepada aturan atau hukum. Yesus mengatakan bahwa hidup keagamaan para muridnya harus melebihi hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Sebab ketaatan orang Taurat dan orang Farisi kepada hukum itu hanya sekadar ketaatan kepada hukum atau ketaatan kepada aturan. Yang betul adalah kita melaksanakan hukum itu karena ketaatan kepada Tuhan. Dan kita melaksanakan hukum itu bukan karena takut dihukum kalau salah, tetapi kita mentaati hukum itu karena cinta kita kepada Tuhan. Ketaatan sejati itu lahir dari hati yang murni dan hati yang siap untuk berubah. Dalam pekerjaan kita setiap hari, mari kita tetap jujur dan mari kita tetap bersikap adil, bukan karena takut bersalah, bukan karena takut ditangkap, tetapi karena kita sadar bahwa kejujuran itu adalah kehendak Allah sendiri. Contoh dia, tetap jujur walaupun tiada orang yang melihat. Yang ketiga, dosa berasal dari hati. Marah, benci, dan niat yang jahat semuanya berasal dari hati. Maka dari itu Yesus mengajarkan bahwa pembunuhan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga karena kemarahan, kebencian, dan penghinaan yang lahir dari dalam hati. Gereja menegaskan bahwa akar dosa ada di dalam hati manusia. Dan karena itulah
kita memerlukan pertobatan yang sejati yang dimulai dari pembaharuan batin, yaitu pembaharuan dari dalam hati kita masing-masing. Maka mari kita belajar untuk terus mengampuni dan berdamai, bukan untuk menyimpan dendam, benci, amarah, dan sebagainya. Contohnya, berani meminta maaf atau berani berdamai dengan orang lain meskipun mereka sering menyakiti hati kita. Berani berdamai dan memohon maaf meskipun bukan kita yang salah. Yang keempat, kesucian relasi atau hubungan serta kesetiaan di dalam hidup perkawinan. Yesus menegaskan bahwa dosa perzinahan itu tidak hanya terjadi dalam perbuatan, tetapi juga terjadi di dalam pikiran kita dan di dalam keinginan-keinginan yang tidak murni di dalam hati kita. Maka Gereja Katolik mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus, dan karena itu relasi antara suami dan istri harus dijaga dalam kesetiaan dan kesucian. Maka mari kita terus menjaga pandangan kita melalui mata, menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita, dan menjaga relasi hubungan kita dengan anggota keluarga. Contoh dia, setia kepada pasangan kita meskipun banyak cabaran. Dan kita berusaha menghindari hubungan-hubungan yang boleh merusak kesucian hati dan juga kesucian perkawinan. Yang kelima, Yesus mengajak kita untuk memiliki kejujuran yang sepenuhnya. Yesus mengajarkan kejujuran yang penuh. Tidak perlu bersumpah berlebihan. Kalau ya, katakan saja ya. Kalau tidak, katakan saja tidak. Dan kita sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercayai. Gereja mengajarkan bahwa kebenaran adalah nilai moral yang penting karena Allah sendiri adalah kebenaran. Maka mari kita menjadi pribadi yang konsisten antara kata-kata yang kita ucapkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Contohnya, ketika kita berjanji untuk membantu, maka mari kita laksanakannya. Jika kita tidak mampu atau belum bersedia untuk membantu, katakan dari awal yang sejujurnya. Jadi dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 hingga 37 ini, kita semua diajak untuk hidup sebagai murid Kristus yang taat, bukan hanya secara luaran sahaja, tetapi taat di dalam hati yang tulus, jujur, dan murni. Kita perlu ingat bahwa hukum Allah itu akan menemukan kepenuhannya di dalam kasih, di dalam kejujuran, di dalam kesetiaan, dan hati yang mau terus-menerus diperbaharui oleh rahmat Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya menghendaki ketaatan kita, tetapi Tuhan menghendaki hati kita yang tulus, yang ikhlas, yang murni, taat, dan mencintainya. Tuhan memberkati. Amin.